Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Suwarsi Matia, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal, Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, berbahagia sekali dapat mengantarkan acara penting ini. Kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega yang saya banggakan, kali ini akan disajikan informasi tentang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tetapi ada baiknya kita mengenal lebih dekat tokoh ini, yaitu Ki Hadjar Dewantoro. Beliau ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959 oleh Presiden Soekarno. Dengan gelar tersebut, pasti banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua, utamanya mengenai konsep dasar dan nilai-nilai luhur yang ditekankan dalam pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantoro. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, penegak dan pandega yang saya banggakan, informasi tentang Ki Hadjar akan ditayangkan dalam 3 episode, dan pada kesempatan ini kakak-kakak akan mendapatkan informasi tentang kehidupan Ki Hadjar Dewantoro bersama kiprah perjuangannya pada tahap awal. Untuk itu Kak Andri Purna, Ketua Dekade Masa Bakti 2015-2020, akan melakukan wawancara dengan Profesor Dr. Sutaryo, salah satu sesepuh Taman Siswa. Selamat mengikuti. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, dan salam budaya. Kakak-kakak pramuka, penegak dan pramuka pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Saya Andi, Purna Dewan Kerja Daerah, dengan rasa bahagia akan memandu acara yang sangat spesial ini, yang terkait dengan tokoh penting yang gagasannya diabadikan dalam dunia pendidikan. Namun sebelumnya kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kakak-kakak pramuka penegak dan pramuka pandega yang berbahagia, seperti telah disebutkan oleh Kak Suwarsi Matia, kita akan membicarakan topik tentang Ki Hadjar Dewantoro sebagai sumber inspirasi dan sumber belajar bagi pramuka istimewa. Tetapi kali ini, tepat pada tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahiran beliau yang telah dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, kita akan fokus mengenal tokoh ini secara pribadi dan awal perjuangan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka penegak dan pramuka pandega yang berbahagia, mari kita sama-sama mendalami siapa sebenarnya Ki Hadjar Dewantoro untuk dapat mengambil pelajaran bagi perkembangan bagi pramuka istimewa di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita salah satu sesepuh Taman Siswa yang keterkaitannya dengan Ki Hadjar Dewantoro cukup unik. Beliau adalah Profesor Dr. Sutaryo dari Fakultas Kedokteran UGM. Seorang dokter tetapi memberi perhatian sangat besar pada pendidikan taman siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Taryo. Terima kasih sekali Prof. Taryo telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan inspirasi pada kami Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, utamanya mengenal Ki Hajar Dewantara di kehidupan bersama kiprahnya pada sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya Prof, sebagai seorang dokter spesialis anak, kok bisa erat kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara? Ini sangat menarik dan menggelitik pemikiran saya, Prof. Bagaimana Prof bisa jatuh cinta pada pendidikan taman siswa? Dan mohon berkenan Prof. Taryo berbagi pada kami. Terima kasih Kak Andri. Saya menjawab adik-adik Pandega dan Penegak, Kak Suwarsi dan Kak Andri, salam pramuka. Saya sebagai akademisi dibesarkan di Universitas Gadjah Mada. Dan pendiri Gadjah Mada itu salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari betul bahwa tanpa Ki Hajar Dewantara awal-awal berdirinya itu, Gadjah Mada tidak seperti hari ini. Ceritanya begini, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diumumkan Jumat Legi, kebetulan bulan puasa seperti bulan ini, jam 10 pagi, didengarkan oleh Ngarso Dalem ke-9 dan Sri Paduka Pakualam. Apa yang terjadi di situ? Jogja mendukung kehadiran Bung Karno Bung Hatta pada saat itu, memproklamasikan Republik Indonesia. Setuju dan Jogja mendukung. Ki Hajar Dewantara sebagai anggota BPUPK, kemudian sebagai anggota PPK bersama keluarga keraton BPH Puruboyo dan BPH Bintoro saat itu jelas mengikuti kemerdekaan itu. Nah, apa yang terjadi setelah kemerdekaan itu? Belanda marah. Dinyatakan bahwa pada 2 Oktober 1945, hanya dalam tempo sekitar 2 minggu, Kabinet Belanda tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia. Dan Belanda tidak akan berhubungan dengan si ekstremis yang namanya Soekarno. Karena apa? Belanda itu kemakmurannya, ekonominya tergantung menjajah Indonesia. Itu. Sehingga pada tanggal 16 September, sebulan persis kemerdekaan, Belanda membonceng sekutu Inggris mendarat di Jakarta. Mulailah pada saat itu pendudukan Jakarta, kemudian Bandung, dan tempat-tempat yang lain. Khusus Jakarta, sampai akhir Desember, itu ada meninggal sekitar 8.000 orang. Kacau balaunya Jakarta, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bilang pada Bung Karno, pindah ke Yogyakarta. Itu. Dan Bung Karno setuju. 4 Januari 1946, bayi Republik Indonesia berada di Yogyakarta. 4 Januari itu kemudian hanya dalam tempo 20 hari, 24 Januari 1946, di SMA 3 Utara Kridosono itu, di sana diadakan rapat. Rapat itu adalah menunjukkan
kita kaum Republikan yang berada di Jogja, karena Belanda yang menduduki Jakarta sudah mendirikan Universitas for Indonesia. Kita kaum Republikan tidak boleh kalah. Kita juga harus mempunyai perguruan tinggi. Dan pada saat itu dinamakan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Sifatnya apa? Nasionalis. Kalau punya Belanda internasional, sifat kita nasionalis. Tempatnya di mana? Tidak tahu. Dosennya siapa? Ya tidak tahu. Nah, kemudian dibentuk panitia. Panitia itu ketuanya adalah Ngersot Dalem dan Ki Hajar Dewantara. Itu cikal bakalnya itu. Dengan sendirinya Ngersot Dalem ke-9 sudah pakai aja keraton itu untuk kuliah. Sehingga pada tanggal 17 Februari 1946 berdirilah Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, kuliahnya di Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara ikut mendirikan, ikut mengajar di situ. Dan pengajarannya apa? Ki Hajar Dewantara adalah kesusilaan. Kan ini karakter ini. Untuk Indonesia merdeka itu memerlukan karakter bangsa Indonesia. Negara besar adalah negara yang berdiri di atas budaya sendiri sampai hari ini. Itu. Ya berarti itu memang yang mendasari Prof. Karyo, walaupun dari UGM juga dengan Taman Siswa sangat erat ya Prof? Sangat erat. Karena aslinya kalau saya baca-baca Taman Siswa Gajah Mada itu satu air bening kemerdekaan. Itu sebenarnya. Saya sebagai guru yang mengajar tentang Universitas Gajah Mada, guru sejarah. Kemudian tahun 2000-an itu menjadi pengurus Majelis Luhur Taman Siswa dan belajar tentang Taman Siswa. Kemudian saya ini kok sama saja tuh ini. Dan karena saya yang mempelajari peraturan Gajah Mada sejak 1949 sampai hari ini, Taman Siswa dan Gajah Mada itu sama kok, itu jiwanya sama, namanya lain. Kalau orang Jawa itu bilangnya seperti daun sirih. Atasnya kalau daun sirih kan hijau, bawahnya putih. Jadi yang sinawan beda rupanya. Kalau dilihat lain warnanya, tapi kalau digigit sama rasanya. Yang gineget rasane podo. Itu adalah antara Gajah Mada dan Taman Siswa sebetulnya ini. Sehingga dalam peraturan, kemudian di dalam posisi ataupun jiwa Taman Siswa itu juga ada di Gajah Mada. Karena apa? Yang mendirikan Gajah Mada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian yang ikut BPUPK Pringgotikto dan Ngersot Dalem, kemudian termasuk Ki Hajar Dewantara podo itu. Menarik sekali Prof. Berarti justru karena Profesor itu tertarik kemudian mencintai UGM dan juga mencintai Taman Siswa, saya yakin Profesor juga mendalami seluk-beluk ya Prof. Seluk-beluk cerita tentang Ki Hajar Dewantara pada kehidupan awalnya. Nah, sebenarnya beliau itu seorang pangeran di Jogja begitu Prof? Iya. Jadi di Jogja itu ada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan ada Kadipaten Pakualaman. Dua-duanya itu adalah negara merdeka. Dan itu bersama-sama 17 Agustus itu dan nanti dinyatakan dengan amanat 5 September bergabung dengan Republik Indonesia.
pada negara merdeka gitu. Kalau mau berdiri sendiri bisa itu, tapi tidak. Beliau berdua itu kemudian menyatakan Republik Indonesia. Sehingga amanat 5 September itu kemudian ada piagam kedudukan dari kedudukan beliau berdua dengan kerajaan dan kadipaten itu. Dan pada saat itu sidang PPKI 18 Agustus Ki Hajar dan Kanjeng Gusti Puruboyo mengingatkan sidang itu karena ini akan jadi Jawa Tengah, tidak bisa. Jogja itu daerah istimewa, Bung. Saya Bung Karno yang mimpin saat itu. Ini daerah istimewa, tetap harus ada daerah istimewa. Sehingga di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 keluarlah pengakuan terhadap daerah-daerah istimewa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Nanti di Undang-Undang tahun 50, nah itu 3050 itu kembali lagi kita itu diakui. Jadi Ki Hajar itu adalah pengawal sejak awal. Kalau Ki Hajar Dewantara itu sendiri mungkin secara biografi beliau itu keturunan Pakualaman. Ya. Jadi beliau itu adalah cucu Pakualam ketiga. Siap. Sehingga darahnya itu sejak dari Pangeran Notokusumo PA1 itu ya darah kesultanan sama saja. Sehingga mengapa beliau itu kemudian sekolah, karena waktu di Pakualaman sebagai putra pangeran, cucu pangeran saat itu bisa sekolah. Sekolahnya adalah di Bintaran. Jadi di depan Pakualaman itu ada kampung Bintaran. Di sanalah beliau sekolah waktu sekolah dasar awal itu. Beliau banyak ada teman Indo, ada teman Ambon, dan kecilnya juga senang kerengan itu. Iya, cari itu. Anak kecil pada umumnya ya, Pada umumnya anak-anak. Jadi dengan anak itu biasa saja. Oleh ayahnya, beliau itu dididik Islam. Kuat sekali. Oleh Pakualam pada saat itu yang kelima, pada saat itu karena tahu Notodirjo itu sangat brilian. Pendidikan kebudayaan, agama, kesusastraan harus maju. Nah, mengapa saat itu kemudian Pakualaman sudah masuk pendidikan-pendidikan barat? Bagaimana dunia ini pendidikan menjadi motor dari segala kemajuan. Waktu setelah lulus SMS itu SMP, kayak SMP, SMA, kemudian Ki Hajar bingung, ini arep mlebu ngendi ya saya? Sekolah guru di perapatan jenis itu Quick School. Sekolah apa itu, Prof? Quick School itu sekolah guru. Sekolah guru. Jadi di Hindia Belanda itu sekolah guru menjadi motor untuk pendidikan setelah politik etis. Guru yang terkenal waktu itu adalah Dwijo Sewoyo, tokoh Budi Utomo. Itu tuh yang nasionalisme guru-guru kita itu dari beliau itu. Nah, sekolah guru kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo itu kan dokter Pakualaman. Matur di sana putra wayang ada yang kepengen sekolah ndak, karena ada beasiswa gitu. Banyak putra-putra Kasultan Pakualaman itu yang kemudian sekolah guru, dokter, insinyur, hukum, dan lain-lain. Dan beberapa itu pertama kali orang Indonesia yang dapat ijazah itu beberapa bidang itu dari Pakualaman. Keturunan Pakualaman yang Pakualaman, ya. Mempelopori. Nah, Suwardi, nama kecil Ki Hajar, kepengen ikut kedokteran.
karena ditawani Dr. Wahidin Sudirohusodo itu, sehingga beliau kemudian masuk Stovia 1905 itu 3 tahun sebelum Budi Utomo itu. Di sana itu hampir 5 tahun loh di kedokteran itu, Ki Hajar itu hanya karena gerah sakit selama 4 bulan disiplin londo itu ya, kemudian dicoret, tidak boleh melanjutkan itu. Tetapi diberi keterangan bahwa murid kedokteran yang namanya Suwardi itu bahasa Belandanya excellent, bagus itu ya. Kalau pada saat muda sebenarnya, kalau tadi dijelaskan sebagai seorang keturunan pangeran itu kan sudah menonjol nih Prof. Sebenarnya kalau dari kecil itu yang tadi bisa dikatakan pintar itu yang hal paling menonjol apa saja Prof? Jadi beliau bisa serawung. Karena sejak SD itu serawungnya sudah dengan bukan antar bangsawan, tapi ya itu yang dijak gelut barang kue, diajak berkelahi itu, sangat merayap. Sudah beliau itu bukan bangsawan murni lagi dalam tanda petik, tapi pergaulannya luas. Nah, pergaulan luas itu ditambah waktu asrama di Stovia. Asrama itu ada 200 mahasiswa dari berbagai macam suku, agama, dan lain-lain. Beliau menulis pada sang istri, di sini itu banyak kenalan, dan kemudian ke Indonesianya itu muncul. Itu yang menyebabkan sifat nasionalisme, dan di situ dididik untuk mengenal ilmu kedokteran. Ini yang akan melatar belakangi beliau menjadi pendidik yang sempurna, karena beliau di kedokteran itu mendapatkan ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu kimia, biokimia, filsafat, bahasa, dan semuanya komplit sebagai persiapan. Khusus untuk ilmu kimia dengan segala praktikumnya, untuk ilmu tubuh manusia sampai sel karena melihatnya, hubungan sel dengan sel karena ada ilmu biokimia dan fisiologi patologinya, beliau hebat. Itu yang mendasari waktu keluar dari Stovia, kemudian beliau bekerja sebagai analis kimia di pabrik gula Kalibagur, Banyumas, Jawa Tengah. Dari sana, karena kimianya itu beliau praktikum di kedokteran itu, kemudian pindah ke Jogja di Apotek Ratmakan. Itu sekarang Kimia Farma Malioboro itu. Berarti sudah lama gitu Prof? Sudah lama itu, dan keahliannya sebagai ex mahasiswa kedokteran berguna. Hanya saja waktu di apotek itu beliau nyambi sebagai koresponden beberapa majalah, termasuk majalahnya yang dibuat Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Serikat Islam Surabaya. Kemudian The Express itu tokoh pers nasional oleh Dawes Dekker, dan beberapa lagi. Jadi sambil kerja di apotek itu beliau menulis. Tulisannya tajam, bagus, sehingga Dawes Dekker yang punya The Express itu kemudian merewangi saya sajalah di The Express itu, sehingga kumpullah Dawes Dekker dengan Suwardi itu ngurusi The Express. Rumah Dawes Dekker itu dekat Stovia, untuk nongkrong mahasiswa kedokteran. Itu di situ ketemu Cipto Mangunkusumo,
Sutomo begitu. Itu nanti dengan Budi Utomo jadi kenal banget ya itu karena teman-temannya itu ya. Dan berarti beliau itu juga sebagai seorang aktivis nih Prof berarti. Iya. Akibat lingkungannya itu kayak begitu memang ya. Oleh karena itu kalau adik-adik Pandega dan penegak, lingkungan itu menjadi penting. Pramuka adalah kegiatan untuk membentuk lingkungan dan pribadi yang baik. Itu sebetulnya inti kepramukaan atau kepanduan zaman. Kembali pada Ki Hajar Dewantara, dulu Suwardi masih namanya. Kemudian ada tulisan yang sangat menggigit pada saat itu, karena 2013 itu adalah 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis. Ki Hajar kemudian menulis, andaikan saya seorang Belanda. Tentang apa itu Prof? Tentang peringatan 100 tahun kemerdekaan kok njaluk duit wong sing dijajah. Itu kan aneh. Aku ki kok jajah. Anda jajah, loh kamu peringatan kamu itu tidak dijajah, kok kami yang dijajah suruh ikut merayakan itu, ngalarmu ning endi sih gitu. Kan lucu itu. Demikian beliau menulis itu, beberapa hari kemudian Cipto juga nulis juga mengkritisi tulisannya Suwardi itu, SS Suwardi Soeaningrat itu. Ini Belanda penjajah ini kira-kira wedi apa ora ya dengan tulisan begini itu, kuat atau takut. Nah, dua orang ini yang sangat kritis terhadap peristiwa itu, ditambah lagi tulisannya Daus Dekker, pahlawan kita, Suwardi dan Cipto. Itu ceritanya begitu. Begitu Express kurang ajar ya. Demikian tulisan Daus Dekker muncul, 2 hari kemudian bertiga ditangkap. Dan itulah mungkin yang menjadikan 3 orang tersebut dibenci oleh Belanda gitu Prof. Iya. Karena kritisnya beliau. Iya. Dan itu juga disebut sebagai 3 serangkai itu ya Prof. 3 serangkai, iya. Karena sama, mereka itu kemudian mendirikan indise partai. Dan indise partai itu salah satunya tujuannya menurut Belanda kurang ajar ini. Karena indise partai itu adalah membuat Hindia Belanda itu merdeka, lepas dari penjajahan. Itu yang dibenci Belanda itu. Mengapa dengan penangkapan itu Belanda kemudian mengharapkan kan tidak boleh Belanda itu memenjarakan orang karena menulis pendapat, ditulis itu rento, tidak boleh itu di penjara. Tetapi ada hukum eksorbitan. Eksorbitan itu adalah hukum bahwa gubernur jenderal boleh melarang orang itu ada di lingkungannya. Contohnya Ki Hajar itu dan bertiga tidak boleh di Jawa, harus lepas dari lingkungannya, komunitasnya. Kemudian ini juga sama dengan Bung Karno, tidak boleh di Bandung, pindah ke ND begitu. Hatta pindah ke Digul, Diponegoro, ke Manado, kemudian ke Makassar. Itu budaya tertulisnya hukum Belanda. Dipisahkan dari kelompoknya. Kelompoknya itu hak hidupnya masih dijamin. Kalau mereka mau dibuang di Bangka atau di Banda, diduiti Mas. Untuk hidup itu diberi itu. Tetapi karena mereka tidak mau, kemudian dibuang ke Belanda. Itu. Dan itu harus ditanggung sendiri. Jadi bertiga itu waktu pembuangan tidak dapat uang dari
pemerintah Belanda. Karena memilih ke Karena Belanda. mereka pilihanmu kuwi kok. Sehingga mereka itu kemudian tetapi anggota-anggota Indische Partei do urunan. Mereka urunan dan membiayai bertiga itu meskipun sangat-sangat kecil. Oh, iya. Ya. Siap. Terima kasih, Prof. Itu cerita yang sangat menarik. Terima kasih, Prof. Ini adalah bagian awal dalam video kita kali ini yang nantinya akan kita sambung di minggu depan. Terima kasih Prof. Taryo telah memberikan pencerahan tentang Ki Hajar Dewantara di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saya belajar banyak hal dari semua informasi yang Prof sampaikan. Kakak-kakak Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, hari ini kita telah mendapatkan informasi yang sangat mencerahkan tentang Ki Hajar Dewantara sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dari riwayat tadi, kita dapat menggali nilai-nilai penting. Yang pertama adalah pribadi yang rendah hati dan merakyat, rela melepaskan gelar kebangsawanan untuk menghilangkan sekat hubungan sosial. Yang kedua, mencintai kemerdekaan dalam arti sebenarnya, termasuk kemerdekaan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, berpikiran jauh ke depan untuk mencapai kemuliaan dan martabat. Yang keempat, pantang menyerah dalam keadaan yang sangat sulit dari segi keterbatasan ekonomi, status sosial, dan di bawah tekanan kolonial. Ki Hajar Dewantara tetap masih mampu secara konsisten mengembangkan pemikiran-pemikiran yang brilian untuk menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Kakak-kakak semuanya, itulah 4 nilai yang dapat kita hayati dan kita amalkan dalam konteks sekarang dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jangan lewatkan tayangan minggu depan yang akan menyajikan untuk kita semua informasi tentang Ki Hajar Dewantara, tentang pemikiran yang berkembang di saat diasingkan di Belanda. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam Pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.